Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. NIM saya 1761-2013-60. Saya dari mahasiswa UMT yang ingin menjelaskan tentang pengambilan keputusan etis. Pengertian kata etis atau etika berasal dari kata ethos yang berasal dari Yunani, yang berarti karakter, watak, atau kesusilaan atau adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K 1988, etika dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak, kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kemampuan atas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif yang mengenai suatu cara atau bertindak adalah inti dari perencanaan. Suatu perencanaan dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Jenis-jenis keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah keputusan terprogram, yaitu keputusan yang terstruktur dalam berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Yang kedua adalah keputusan tidak terprogram, yaitu suatu keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai kebutuhan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis. Ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan suatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. Resiko adalah suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi kemungkinan terjadi, dan kemungkinan dari setiap perencanaan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan atau yang dicapai. Kondisi kepastian adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan yang mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah yang tepat karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut telah diketahui. Proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasar di sini ada 3. Yang pertama adalah model rasional, yang kedua adalah model kreativitas, yang ketiga adalah model intuisi atau firasat. Di sini ada keputusan etis ditinjau dari hukum kesehatan tentang bagaimana sesuatu hal yang dikatakan benar dan dikatakan salah. Tenaga kesehatan sering kali dihadapkan pada suatu kondisi dilema etik yang menempatkan tenaga kesehatan yang berpikir apa tindakannya benar atau tidak, dan menurut tenaga kesehatan untuk pengambilan suatu keputusan yang tepat. Saat ini, aspek legislasi dan bentuk keputusan yuridis tentang masalah etika kesehatan sedang menjadi topik banyak dibicarakan. Hukum kesehatan telah menjadi suatu bidang ilmu perundang-undangan baru yang banyak disusun untuk menyempurnakan undang-undang lama atau untuk mengantisipasi perkembangan masalah hukum kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang praktek perawat dan keputusan Menteri Kesehatan yang mengukur legislasi dan pihak perawat.
Keputusan etis ditinjau dari etika dan budaya. Dalam organisasi, pengaruh yang penting terhadap perilaku yang etis adalah adanya norma dan nilai tim, departemen pengorganisasian secara keseluruhan. Budaya bukanlah satu-satunya aspek dari organisasi yang mempengaruhi etika, namun merupakan suatu kekuatan yang besar karena menentukan nilai-nilai suatu organisasi. Budaya bukanlah satu-satunya aspek dari organisasi yang mempengaruhi etika, namun merupakan suatu kekuatan yang besar karena menentukan nilai-nilai suatu organisasi. Perkembangan sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap sistem kesehatan nasional. Pelayanan kesehatan yang awalnya berorientasi pada program medis lambat laun menjadi pelayanan komprehensif dengan pendekatan tim kesehatan. Ini menyebabkan beberapa perubahan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Keputusan etis ditinjau dari agama. Agama merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan memahami nilai-nilai diyakini maupun di kaidah agama yang dianutnya. Untuk memahami ini memang diperlukan proses. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh penduduk yang berbagai agama atau kepercayaan. Setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia harus beragama atau berkepercayaan. Ini sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Indonesia menjadikan aspek ketuhanan sebagai dasar yang paling utama. Selain memahami dan menghayati sumpah, profesi, dan kode etik, para tenaga kesehatan perlu pula meningkatkan pemahaman agama yang dianutnya. Melalui pemahaman agama yang benar, diharapkan para tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya selalu mendasarkan tindakannya kepada tuntunan agama. Kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dengan membedakan 3 arti sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Keputusan etis dari segi hukum kesehatan harus mempunyai beberapa prinsip, yaitu prinsip otonomi yang berkata pada rasa hormat terhadap individu, yaitu harus menghargai dan menghormati hak pasien untuk memilih dan memutuskan dari pengobatannya. Prinsip non-maleficin yang berarti tidak merugikan pasien. Prinsip beneficin berarti melakukan yang baik. Prinsip justice atau keadilan. Prinsip parity atau kejujuran. Dari sudut pandang etika dan budaya, keputusan etis berpengaruh penting terhadap norma dan nilai tim, departemen pengorganisasian secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.